Baik pemirsa, seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, kita juga akan langsung mengadakan interview dengan Wali Kota Solo. Sudah ada Pak Joko Widodo di Solo. Selamat sore, Pak Jokowi. Selamat sore. Oh, mohon maaf Pak Jokowi ternyata di Menteng. Baik, selamat sore Pak Jokowi. Iya. Selamat Saya sore, pikirannya Pak udah Abe. Bapak di Solo aja, Pak. Sudah sampai di Jakarta, di Menteng Sudah kembali ini. di Jakarta. Pak Jokowi, nih saya ingin menanyakan pendapat Anda, karena di sejumlah media kembali saya tanyakan ada klaim bahwa Anda didukung oleh 3 kandidat lain yang gagal masuk menuju ke putaran kedua. Klaimnya itu berasal dari mana sih, Pak? Ya, itu masih kita simpen lah. Nanti kalau kira-kira sudah betul-betul final, karena apapun, ada yang kandidatnya mendukung tapi partainya belum kan. Ada juga yang partainya sudah tapi kandidatnya belum. Saya kira ini kita masih menunggu. Jadi sabar. Oke, tapi kan kalau di pemberitaan belum juga ada yang mengatakan fix akan memberikan suara atau dukungan kepada salah satu kandidat yang menurut quick count akan menuju ke putaran kedua, Pak. Memang masih sangat dirahasiakan di kedua belah pihak, seperti itu. Iya, karena ini semuanya masih dalam proses. Koalisi dengan partai, koalisi dengan kandidat. Tapi yang kita terus sekarang kerjakan adalah merangkul koalisi dengan rakyat DKI. Koalisi dengan warga DKI. Koalisi dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Itu koalisi yang ingin kita pertama akan kita garap. Oke, caranya koalisi menambah kemudian angka perolehan Anda menuju DKI 1 seperti apa sih Pak dengan masyarakat? Boleh dibagi dengan kita Pak Jokowi? Ya, pokoknya kemarin yang sudah mendukung terus kita lakukan komunikasi, pendekatan, kemudian yang belum juga kita lakukan pendekatan agar yang belum ini juga ikut mendukung kami. Tetapi nanti untuk yang koalisi partai, saya kira itu urusannya partai. PDI Perjuangan, Gerindra, dan partai-partai yang ingin mendukung. Saya kira nantinya partailah yang mengurusi itu. Kalau urusan saya, yang urusan koalisi dengan rakyat, koalisi dengan warga, koalisi dengan masyarakat DKI. Pak, tapi sempat bertemu dengan Hidayat Nur Wahid waktu itu setelah pencoblosan, sebelum quick count dimulai. Apa itu juga hawa-hawa koalisi yang akan dilakukan, Pak? Itu silaturahim. Jadi sebetulnya dengan semua kandidat kami sudah telepon, tapi karena memang ada yang tidak sambung, ada yang sambung tapi tidak bisa berhubungan, ada yang sudah sambung tapi dengan ajudan, jadi memang karena belum ketemu aja. Sebetulnya kami ingin bertemu dengan semuanya mulai dari pagi pada saat pencoblosan. Oke, baik Pak Jokowi ditahan dulu, saya akan lanjutkan kembali usaha jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah di Metro hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan wawancara dengan Pak Jokowi. Masih bersama saya ya Pak? Iya. Oke, Pak Jokowi tadi di interview sebelumnya Anda katakan bahwa ya berkoalisilah dengan warga DKI Jakarta. Apakah nanti kita akan temukan jika memang menurut hasil resmi Anda akan masuk ke putaran kedua, apakah akan ada yang berbeda di kampanye jelang putaran kedua ini atau Anda tetap konsisten dengan gaya kampanye yang Anda lakukan di putaran pertama? Iya. Ada yang sama, ada yang baru. Jadi pola lama tetap tetap kita lakukan, tapi ada pola baru yang sudah kita siapkan. Pak, bagaimana Anda melihat? Pokoknya nanti kombinasi antara umpan pendek dan umpan panjang. Kayak bola aja ya Pak. Pak Jokowi, bagaimana Anda melihat persaingan jelang putaran kedua dengan Bang Foke yang saat ini adalah incumbent Gubernur DKI Jakarta? Waduh, kalau kita ini kita ini kan bekerja sangat sederhana sekali ya. Sangat sederhana sekali, juga nggak pakai strategi-strategian, jadi ya hanya mengalir saja ke masyarakat. Karena kalau yang lain-lain kan punya strategi besar, punya desain besar, didukung oleh oleh konsultan politik yang handal, itu yang kita nggak punya.
karena nggak punya duit. Oke, Pak Jokowi, tadi juga pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bang Fo ke integritas dan kompetensi. Yang mana Anda lihat yang penting untuk dimiliki seorang Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi? Ya dua-duanya harus punya. Jadi ada kualitas leadership dan kualitas manajemen, dua itu yang sangat penting. Dan mana yang Anda miliki, Pak, yang paling utama, yang kemudian memang Anda miliki dan mampu Anda nilai untuk membawa Jakarta sebagai kota yang lebih baik? Waduh, ya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Semuanya yang menilai adalah warga DKI. Semuanya yang menilai adalah rakyat DKI. Semuanya yang menilai adalah rakyat DKI, bukan saya. Saya nggak bisa dan nggak mampu menilai diri saya sendiri. Ya setahu saya ya saya keadaannya ya seperti ini. Apa Anda juga akan menggunakan gaya kepemimpinan yang sama yang Anda gunakan untuk memimpin Solo dengan jika Anda melenggang menuju DKI 1 memimpin ibu kota Jakarta, Pak Jokowi? Ya, gaya saya hanya punyanya kayak gini. Turun ke bawah, berbicara dengan rakyat, turun ke lapangan, melihat masalah dan problem yang ada, ya hanya sederhana itu loh. Saya nggak punya janji yang mulu-mulu, nggak punya janji yang tinggi-tinggi. Pak Jokowi, banyak juga pendapat yang menilai bahwa memang Anda bisa dikategorikan sukses untuk memimpin Solo. Tapi bagaimana dengan pengalaman? Anda kan dikatakan belum teruji untuk memimpin sebuah kota besar, apalagi ini adalah DKI Jakarta, ibu kota negara. Manajemen itu di mana-mana sama. Kalau yang kecil bisa, yang gede itu ya kemungkinan besar juga akan bisa karena manajemen itu sama. Kalau leadership itu ya leadership itu. Kalau yang kecil itu dianggap ya oleh masyarakat bisa, saya kira yang besar juga sama. Oke, Pak Jokowi, pertanyaan terakhir saya, jika memang melihat hasil quick count Anda mengungguli cukup jauh, ada gap 8% dengan incumbent Fokenara, apa Anda siap untuk menghadapi ekspektasi warga Jakarta sendiri? Karena ini pasti mereka juga seperti Anda katakan warga yang sudah cerdas, yang sudah kritis dan mengerti apa yang dibutuhkan untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Apakah Anda siap dengan ekspektasi minimal untuk banjir dan macet? Saya kira ya biasa saja ya. Setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap problem itu pasti ada solusinya. Yang paling penting adalah niat. Ada niat enggak untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau sudah punya niat, punya kemampuan tidak. Nah, itu yang menilai masyarakat. Masyarakat DKI ini cerdas, pinter-pinter, rasional dan selektif. Dia ngerti mana yang bisa melakukan dan mana yang tidak bisa melakukan. Mereka sudah punya pegangan itu. Jadi saya nggak usah memberikan pernyataan-pernyataan yang ingin mempengaruhi. Saya kira masyarakat DKI sudah pinter, cerdas, rasional dan selektif. Oke, Pak Jokowi, kalau Anda tidak kalah nih di putaran kedua, apa yang Anda akan lakukan, Pak Jokowi? Ya biasa saja, sederhana, Mbak Afi. Jadi kita ya tetap samalah, jalan-jalan ke kampung, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke bantaran sungai, makan di PKL, makan di warteg. Tapi memang itu keseharian saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan interviewnya, Pak Jokowi. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.